Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nadila dari Ambalan Cut Nyadin, Pangkalan Mandua, Kota Jambi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tata cara berkemah untuk pengisian SKU poin ke-23. Berkemah atau perkemahan adalah salah satu cara kegiatan dalam kepramukaan yang dilaksanakan secara outbound atau kegiatan yang dilakukan di luar ruangan. Kegiatan ini merupakan salah satu media pertemuan untuk anggota pramuka. Sebelum tahu tata cara berkemah dengan baik, ada baiknya kita tahu dulu tujuan berkemah tersebut, yaitu memberi pengalaman adanya saling ketergantungan antara unsur alam dan kebutuhan untuk melestarikannya, menjaga lingkungan, dan mengembangkan sikap tanggung jawab akan masa depan yang menghormati keseimbangan alam. Pengembangan kemampuan diri, mengatasi tantangan yang dihadapi saat berkemah, menyadari tidak ada suatu yang berlebihan di dalam dirinya, menemukan kembali tata cara hidup yang menyenangkan dalam kesederhanaan, membina kebersamaan dan persatuan menjadi salah satu tujuan dari kepramukaan ini, berkemah. Namun demikian, banyak sebagian anggota pramuka atau bahkan kita banyak yang kurang memahami bagaimana tata cara berkemah dengan baik. Ada kalanya bahkan memiliki resiko yang tinggi. Nah, bagaimanakah tata cara berkemah dengan benar itu? Nah, untuk suatu perkemahan yang baik, pastilah kita mengadakan tahapan-tahapan dalam penempuhan pelaksanaan kemah tersebut. Yang pertama yaitu persiapan. Dalam persiapan tentunya yang pertama kita harus menentukan waktu, tempat, tujuan, dan biayanya. Yang kedua yaitu mengadakan peralatan atau peninjauan lokasi tempat kita melaksanakan kemah. Yang ketiga yaitu pemberitahuan dan perizinan, baik itu izin kepada orang tua atau keamanan setempat tempat lokasi kita berkemah, atau minta izin kepada ketua RT atau pengurus tempat lainnya. Yang keempat yaitu menentukan panitia, agar tujuan dari pembentukan panitia ini agar kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dalam perkemahan tersebut terjalan dengan rapi, teratur, dan maka dari itu harusnya kita membentuk panitia dalam sebuah kegiatan perkemahan tersebut. Yang kelima yaitu membuat jadwal kegiatan, acara, dan mempersiapkan acara pengganti bila situasi dan kondisinya berubah-ubah seperti cuaca dan lain sebagainya. Yang keenam yaitu penetapan kesiapan mental dan fisik keterampilan. Itu pasti karena di dalam perkemahan itu mestilah memiliki kesiapan mental dan fisik yang siap. Selain persiapan yaitu ada pelaksanaan. Nah, kegiatan pelaksanaan kegiatan ini hendaklah sesuai dengan rencana. Dilaksanakannya menurut perkembangan dan keadaan yang seperti saya ucapkan tadi. Usahakan adanya acara pengganti atau tambahan, serta faktor-faktor pengamanan dan kesehatan peserta harus diperhatikan juga. Selain pelaksanaan ada juga penyelesaian, misal pembongkaran tenda-tenda, kebersihan lingkungan, dan pengecekan barang harus dilakukan secara tertib agar tidak ada tinggal atau membuat kerugian. Adapun syarat-syarat memilih tempat berkemah ini juga ada tata caranya. Yang pertama yaitu tanah tempat kita berkemah ini ada baiknya rata atau sedikit miring ke rumput. Ada pohon untuk berlindung, tentunya ada saluran pengering atau pembuangan air seperti paret dan lain sebagainya. Jika tidak ada, bisa kita buat dengan menggunakan cangkul. Selanjutnya yaitu dekat dengan air atau ada sumber mata air seperti sungai, sumur, dan lain sebagainya. Dan terjamin keamanannya, terutama dari ancaman binatang buas dan binatang yang berbisa. Tidak terlalu dekat dengan kampung tentunya agar pelaksanaan perkemahan berjalan dengan maksimal. Tidak terlalu jauh dari pasar, pos keamanan, dan pos kesehatan agar jika terjadi kebahayaan atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita dekat dengan pos kesehatan dan pos keamanan. Hindari juga angin masuk ke dalam tenda. Nah, dengan cara mendirikan tenda itu sedikit membujur menurut mata angin. Nah, adapun tata cara berkemah yang baik ini ada tata caranya juga.
mau berkemah kita harus pahami dulu apa tujuan berkemah. Apakah sekedar relaksasi atau berkemah dengan banyak cara kegiatan? Nah, lalu apa yang kita bawa atau perlengkapan apa saja yang kita siapkan untuk berkemah tersebut? Yang pertama yaitu gunakanlah ransel. Gunakan ransel yang ringan dan anti air. Karena jika nanti terjadi hujan atau cuaca yang buruk, barang-barang yang di dalam ransel itu terjaga dengan aman dan tidak basah. Dan selanjutnya adalah pakaian perjalanan. Bawalah pakaian dengan bahan yang kuat, mempunyai banyak kantong agar nantinya jika banyak bawaan, kita bisa memasukkan bawaan tersebut ke dalam kantong baju tersebut. Pakaian tidur juga dipersiapkan, seperti bawa juga sarung untuk menahan dingin. Jangan membawa selimut karena itu terlalu tebal, jadi bawalah sarung. Selain untuk menahan dingin, juga untuk persiapan sholat bagi anggota kemah yang beragama Islam. Jaket tebal tentunya agar terhindar dari masuk angin. Kantung tidur atau yang seperti sekarang kita tahu adalah sleeping bag. Nah, dan alas tidur tentunya. Jangan menggunakan kasur tapi gunakanlah matras. Pakaian cadangan tentunya agar nanti ketika butuh baju-baju yang lain kita membawa pakaian cadangan. Persiapkan di dalam plastik. Peralatan makan seperti piring, sendok, garpu, gelas, tempat air dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu peralatan mandi seperti gayung, sabun, sikat gigi dan peralatan mandi lainnya. Peralatan masak seperti kompor, seperti kompor, kuali dan lain sebagainya. Sepatu cadangan, kaos kaki cadangan yang kita simpan di dalam packing bag. Topi, senter. Nah, senter ini selain sebagai penerangan, senter juga digunakan untuk memberi isyarat kepada teman-teman lainnya. Peluit untuk berkomunikasi, korek api digunakan untuk perlindungan dari ancaman berbahaya seperti hewan buas. Nah, panco ini berguna untuk jas hujan, tenda darurat, dan obat-obatan pribadi. Kalau berkemah ya tentu saja harus membawa tenda, dan sebelum berangkat tenda itu ada baiknya diperiksa terlebih dahulu apakah masih bagus atau sudah berlobang atau tidak layak pakai. Beberapa kebutuhan lainnya seperti tali dan tongkat itu berguna sekali untuk mendirikan tenda. Nah, jika tenda kotor ada baiknya kita cuci terlebih dahulu agar bisa ditempati dengan nyaman dan aman. Sebelum berangkat, ceklah perlengkapan-perlengkapan tadi agar tidak ada yang tertinggal. Di dalam perkemahan juga harus ada tujuan dan kebutuhan kondisi situasi. Waktu lama berkemah dan lokasi tujuan ikut menentukan barang apa saja yang kita bawa dan berapa saja yang kita bawa. Jadi sesuaikanlah barang-barang yang kita bawa agar acara berkemah kita menjadi teratur dan baik. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika banyak kekurangan di dalamnya, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.